Jadi kalau antara ayam dan daging ya, ini agak berbeda karena kalau kita bicara daging, memang negara kita ini adalah pemakan daging, khususnya daging sapi. Karena kita memang mayoritas sebagai negara besar Muslim itu makannya adalah daging sapi. Dan konsumsi nasional untuk daging sapi cukup besar, tidak kurang dari 700.000 ton setahun. Jadi bisa dibayangkan cukup besar. Dan suplai nasional ya itu hanya bisa mencukupi sekitar 400.000 ton. Nah, sehingga kurang lebih sekitar 300.000 tonnya itu kita harus import dagingnya dari beberapa negara. Baik lewat penugasan BUMN, khususnya untuk negara India dan Brazil, itu masih penugasan lewat BUMN. Nah, sisanya negara Australia, Jepang, ataupun Amerika. Nah, kita kembali ke 400.000 ton suplai nasional. Di dalam 400.000 ton suplai nasional itu tidak kurang dari 500.000 ekornya itu setiap tahun diimpor dari Australia dalam bentuk bakalan. Jadi fattening sapi digemukin ya selama 3-4 bulan, nah kemudian baru dipotong. Nah itu dianggap sebagai populasi nasional. Jadi ketergantungan kita terhadap sapi import maupun daging import sangat tinggi. Nah ini tentu berpengaruh. Artinya kenapa? Karena kita import. Nah harga pun dunia turun naik. Ya, bahkan kalau boleh dibilang sejak kalau dari 2 tahun, 3 tahun terakhir itu naiknya memang sempat hit 100%. Kemudian turun lagi, terkoreksi dan lain. Tapi tetap sekarang ini kalau dibandingkan dengan 3 tahun lagi, harga sapi internasional yang kita import maupun harga dagingnya itu naik. Nah, kemudian kalau ayam, ya ayam ini memang kita boleh dibilang yang final stock atau yang dikonsumsi sehari-hari kita lebih dari cukup. Kita tidak perlu import karena tersedia. Tapi memang ancaman impor daging ayam ini cukup besar, khususnya dari Brazil. Ya, kenapa? Karena perdagangan bebas. Kita ini terus terang masih memproteksi lah dengan berbagai cara, ya, supaya daging ayam dari negara lain itu tidak masuk. Kenapa? Karena murah, bukan karena kita kurang suplai, tapi karena murah. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda. Walaupun kalau ditarik ke atas, ayam ini kan ada induknya, ada neneknya. Nah, 100% neneknya ayam ini yang ada di Indonesia itu memang impor. Itu tidak bisa dihindari karena memang hanya dua negara yang punya genetik ayam broiler. Amerika dan Eropa, terutama di Prancis. Nah, jadi seluruh dunia ambil neneknya ayam, ya, itu dari dua negara itu. Nah, boleh dibilang termasuk Brazil, ya pasti ngambil dari situ. Memang ada ayam lokal, tapi kalau kita bicara broiler standar yang banyak di fast food restoran ataupun di restoran lainnya lokal itu tetap menggunakan ayam broiler ras yang berasal dari luar seperti Baik. itu Mas. Oke, baik. Pak Hari, ini kan dengan adanya krisis pangan, banyak negara juga memproteksi dari pasokan pangannya ataupun mengamankan pasokan pangannya terlebih dahulu untuk negaranya. Nah, dengan adanya hal seperti ini, apakah memang untuk pangan impor kita juga masih terjaga, Pak Hari? Ya, jadi begini, memang boleh dibilang isu pangan ini menjadi isu internasional. Jadi masing-masing negara juga memprotek untuk supaya masyarakat negaranya itu lebih dahulu diutamakan. Ingat nggak masalah minyak goreng? Ya kan? Kita pun memprotek di mana minyak goreng kita itu sempat instruksi Bapak Presiden dilarang dulu untuk diekspor. Kenapa? Karena kita dahulukan adalah kebutuhan dalam negeri. Ya, karena harga dunia yang sedang naik. Itu juga dilakukan oleh beberapa negara lain, contoh kayak India. India pun men-stop ekspor gandumnya, ya, karena dia harus memprotek sebagai negara yang juga populasinya besar, konsumsi terhadap gandumnya juga tinggi, ya, itu juga memprotek. Nah itu mengakibatkan juga harga naik, apalagi adanya perang Rusia dan Ukraina, jadi secara geopolitik global pun berpengaruh kepada kita. Kenapa? Karena dua negara itu adalah 40% penghasil gandum dunia.
Nah, sehingga terjadi perang stagnan, makanya kita lihat di dalam 1 tahun terakhir ini harga gandum itu naik tinggi. Ya, shadow-nya itu seharusnya corn, dia harusnya di bawah harga corn. Kalau kita lihat 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya, corn dunia itu di atas gandum, gandum di bawahnya. Sekarang kebalik, gandum itu di atasnya, seperti itu. Jadi hal itu dilakukan, kita pun melakukan. Jadi artinya untuk memprotek konsumsi nasional, secure, ya supply-nya itu dilakukan oleh beberapa negara. Pengaruh tentu berpengaruh, ya, karena kita ini contoh kalau untuk gandum, kita ini tidak kurang dari 11 juta ton secara nasional mengimpor, dan gandum ini tidak ada di Indonesia, tidak tumbuh. Makanya Pak Presiden di dalam 2 minggu yang lalu itu ada rapat terbatas untuk mengenai sorghum, di mana sorghum itu tumbuh di kita dan akan dibudidayakan, akan dibuat blueprintnya sehingga akan bisa mereplace ya kebutuhan terhadap gandum. Nah, ini adalah suatu langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden ya dan pemerintah untuk bisa mengatasi situasi terhadap ketergantungan kita terhadap gandum luar, seperti itu.